Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raka Yoga Surya Pratama dengan NIM F1ID023100022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Jarkom modul 5 yang sudah kita pelajari, yaitu tentang ACL untuk responsi modul 5 saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara ACL bekerja dan apa sih ACL tersebut. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ACL. Pengertian dari ACL sendiri adalah sebuah akses sebuah akses merupakan salah satu metode daftar akses yang dipergunakan Cisco untuk mengatur lalu lintas masuknya trafik ke dalam maupun keluar router. Metode ini bisa dibuat dengan paket filtering. Oke, maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam sebuah router Cisco dia memiliki sebuah list, di mana list ini dia akan mengatur keluar masuknya trafik atau keluar masuknya jaringan dalam router tersebut, di mana router tersebut bisa mendinai atau memblokir atau bisa memperbolehkan masuk. Bisa dibilang seperti menjaga atau sebuah list blokir yang boleh masuk atau yang tidak boleh masuk. Bagaimana cara kerjanya? Kita bisa simpelkan seperti ini. Dalam sebuah router dia memiliki beberapa list, di mana yang pertama dia ada satu yang inbound dia ada 1 sampai 100 ya. Kalau yang outbound dia ada 100 sampai dengan 200 list. Oke, seperti ini contohnya, di mana di router A dia memiliki sebuah list untuk sebuah IP, sebuah komputer, di mana dia memiliki IP 192, 168, 10 dan 22. Lalu ada selanjutnya, dan begitu juga dengan B, dan begitu juga dengan C. Semuanya memiliki IP masing-masing yang mereka kendalikan. Nah, lalu mereka apakan dengan IP tersebut? Mereka bisa memberikan sebuah label atau blacklist ya, seperti itu. Dia akan bisa memberikan izin atau menolak izin tersebut sebuah jaringan atau sebuah IP komputer untuk melewati router tersebut. Ini kenapa perlu memerlukan seperti ini? Ini untuk menjaga yang namanya privasi atau keamanan jaringan agar tidak semua jaringan bisa memasuki sebuah router tertentu. Oke, kita sudah belajar di jurnal kemarin di mana kita diberikan sebuah soal seperti ini, di mana memiliki sebuah jaringan yang cukup luas, cukup banyak, yang mencakup cukup banyak komputer dan juga individu. Oke. Dia memiliki memiliki sebuah server ORAM, di mana dia ada memiliki server FTP, web, dan juga DNS. Oke. Hal pertama dilakukan dengan topologi seperti ini, kita bisa memberikan routing dari sebuah IP ke IP ke IP dan ke IP agar semua jaringan ini terhubung satu sama lain. Nah, tapi ada beberapa syarat yang harus ditentui dalam topologi ini, di mana ada beberapa user atau pengguna yang tidak boleh mengakses satu sama lain dan juga mengakses servernya. Khusus untuk server hanya boleh diakses oleh mahasiswa Unrad itu sendiri. Bagaimana cara kita mengatur lalu lintas seperti ini? Itulah gunanya access list atau ACL sendiri. Contohnya dalam di sini di Jalan Raya Senggigi kita memiliki beberapa komputer. Rahel, bapaknya Rahel, mamanya Rahel, dan juga kakaknya Rahel, dimana yang hanya bisa mengakses ini server hanyalah Rahel itu sendiri. Bagaimana cara mengakses Rahel sendiri? Kita bisa menggunakan komen seperti ini, akses list, lalu kita bisa beritahu list ini list keberapa, mau taruh di list kemana ya. Jadi kita tidak pengasal karena kita memiliki list tertentu. Kita permit digunakan untuk memberikan izin untuk IP pertama adalah IP si penerima, bukan IP pengirim atau IP usernya. Lalu kedua adalah IP di setelah routernya, di sini dimana IP setelah routernya adalah IP dari IP dari web server kantin itu sendiri. Jadi kita akan mengizinkan IP-nya Rahel untuk mengakses dengan IP web server. Oke, sudah terakses. Jadi seharusnya komputer Rahel akan bisa
mengakses. Oke, successful. Oke, dia kan berhasil. Nah, bagaimana cara membuat keluarga Rahel tidak bisa mengaksesnya? Kita bisa mengaksesnya dengan kita bisa dengan deny. Oke, kita akan ubah komennya menjadi deny. Oke, ini kita akan langsung coba dengan IP-nya Rahel. Oke, kita enter dan upsi. Oke, kita menimpa ya, kita menimpa list ke 50. Kita akan coba apakah dia bisa. Pokoknya dia akan mendeny IP ini dengan IP ini. Oke, kita akan coba sekali lagi apakah dia masih bisa terhubung, dan jawabannya successful. Successful dan successful. Oke, ada sedikit kesalahan maybe. Oke, sini bisa lihat atas gimana. Ini kita bisa ini jadi 0, jadi dia tidak bisa mengakses, dan ini kita ubah menjadi 0. Oke, enter. Atau gara-gara ini ya, kita ubah menjadi 51. Oke, ya berhasil, dan kita akan coba seperti biasa Rahel ke bawah. Successful terus. Kenapa dia bisa successful ya? Waduh, kesalahan. Oh ya, dia fraud di sini. Ya, masih aneh ya, kenapa dia tidak bisa kenapa dia bisa mengakses ini? Harusnya setelah dibeli deny IP sini ke sini, dia harus sudah tidak bisa mengakses seperti yang di DNS. Dia sudah pasti bisa DNS, sudah coba sebelumnya, tapi ketika dicoba lagi setelah ini dia tidak. Wow, dia masih failed ya. Oke, ada sedikit keanehan ya, pokoknya seperti itu caranya. Dan bagaimana cara yang masih lain, ya kita akan memberikan dia manual satu persatu seperti bapaknya Rahel. Oke, oh ya, sepertinya saya mengetahui di mana salahnya. Kita melupakan host di sini. Oke, salah. Intinya seperti itu. Oke, intinya seperti itu, kita bisa mendeny dan mengakses dari IP tersebut. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan segala. Intinya dari asal tersebut kita bisa mengelis IP mana saja yang boleh mengakses sebuah router. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.